Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Hidayat dengan NIM 2300180078. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil responsi praktikum deep learning, yaitu implementasi transformer untuk koreksi tata bahasa atau grammatical error correction atau GAC. Tugas yang diuji coba adalah sequence to sequence task, di mana model menerima kalimat yang mengandung kesalahan gramatikal sebagai input, kemudian menghasilkan kalimat yang sudah diperbaiki sebagai output. Arsitek yang digunakan adalah transformer yang dibangun dari nol menggunakan TensorFlow 2.20. Saya melakukan 5 percobaan dengan variasi hiperparameter dan strategi inferensi yang berbeda untuk memahaminya, bagaimana setiap komponen yang mempengaruhi performa model. Yang pertama, saya menggunakan Jupyter Notebook karena Google Colab-nya yang GPU sudah habis, sudah tidak bisa digunakan GPU-nya. Demi menghemat waktu, saya menggunakan Jupyter Notebooks. Dataset yang digunakan itu bertipe GFLAG atau bisa dibilang GHU Fluency Extended atau GUJ Corpus dari Hugging Face, yang merupakan dataset standar untuk tugas koreksi tata bahasa. Dataset ini terdiri dari validation setnya 755 sampel, test set 748 sampel. Total setelah digabung menjadi 1503 pasangan kalimat. Proses processing yang dilakukan meliputi penggabungan validation dan test set menjadi satu pool data. Mana dia? Ini pemrosesan data, kemudian pembagian ulang data dengan rasio training 70. Ini test size 30, jadi data trainnya itu 70%. Lalu total penambahan special token seperti SOS atau start of sentence dan EOS atau end of the sentence. Selanjutnya itu tokenisasi menggunakan cross tokener dengan vocabulary size sekitar 10.000. Ini masih EOS. Ini tokenizer sekitar vocab size nya 1200. Paddingnya kepanjang maksimum encoder itu 80 token, decodernya 79 token. Pembuatan TensorFlow dataset dengan batch size 32. Contoh data input image yourself, you are work in the factory just 2. Targetnya image yourself, you are working in factory just 2. Lanjut ke arsitektur transformer. Arsitektur transformer yang diimplementasikan mengikuti paper original Attention is all you'll need. Terdiri dari komponen-komponen berikut.
Yang pertama, positional encoding. Karena transformer tidak memiliki mekanisme recurrence, kita menambahkan sinusoidal position encoding agar model memahami urutan kata dan kalimat. Dalam kalimat encoding menggunakan fungsi sinus untuk posisi genap dan cosinus untuk posisi ganjil. Multi head attention itu mekanis attention dibagi menjadi beberapa hit agar model dapat menangkap pola dari berbagai representasi subspace secara paralel. Lalu di sini ada feed forward network. Setiap layer memiliki FFN dengan 2 layer linear dan aktivasi relu di antaranya. Encoder terdiri dari n layer, masing-masing mengandung multi-layer head. Mass self attention untuk mencegah model melihat token masa depan serta cross attention terhadap output encoder. Lalu masking, 2 jenis mask digunakan, padding mask dan mengabaikan token padding, dan look ahead pada mask decoder untuk memastikan prediksi auto agresif. Di sini saya melakukan 4 percobaan dengan parameter percobaan pertama itu num layernya itu 4 di model 128, 6 head 8, batch size nya itu 32, sec length-nya 100, DFF 512 dengan dropout rate sebesar 0,1. Lalu di sini saya melakukan training dengan epoch sebesar 100. Untuk yang pertama itu testing dengan epoch sebesar 10 dulu, dengan loss masih 9 dan akurasi masih 0. Lanjut sampai ke yang 100. Di sini inputnya si go to school everyday. Pada percobaan pertama masih salah, prediksinya berisi EOS karena akurasinya tadi masih kecil, sekitar 15%, dengan test lossnya 6,15. Lanjut pada percobaan kedua itu name layernya itu sebesar 4 di model 256, 6 head 8, DFF itu 1024 dengan dropout sebesar 0,1 dan epoch-nya itu 100. Nah, percobaan 2. Ini percobaan 2. Sini tingkat akurasinya menjadi 97% dengan lossnya itu sebesar 0,35. Dengan prediksi inputnya si go to school everyday, prediksi percobaan keduanya itu she want to go off group. Lanjut ke percobaan ketiga, 6 layer 6 di model 512, 6 head 8, DFF 248, dropout rate nya
0,1, learning rate 0,0001, epoch-nya tetap 100. Di sini akurasinya sebesar 96% dengan prediksi dengan ini evaluasinya menjadi 28%. Dan untuk prediksinya, si go to school everyday menjadi si go to go. Pada percobaan keempat itu masih menggunakan parameter hyperparameter percobaan ketiga, yaitu 6 layer 6 di model 512, 6 head 8, di FF 2048, dropout-nya menjadi 0,3, warm up steps menjadi 4000, epoch-nya masih 100. Di sini runningnya masih belum selesai dikarenakan semalam sudah running di collab. Untuk percobaan kelima gak salah itu udah 99%, tapi malah hilang gitu, checkpointnya tidak tersimpan. Hasil akhirnya itu inputnya nggak salah di percobaan kelima, she will go to school dengan prediksinya she will go to school tanpa everyday. Percobaan kelima itu menggunakan model dari percobaan keempat, tetapi mengganti strategi inferensi dari greedy decoding menjadi beam search dengan beam width-nya sebesar 5. Tujuannya untuk mengeksplorasi beberapa jalur prediksi secara paralel demi menemukan urutan kata yang secara global lebih optimal. Ya begitulah, karena collabnya tiba-tiba runtime out, jadi CP-nya tidak kesimpan, harus ngerun ulang karena GPU-nya juga sudah habis, nggak bisa digunakan lagi. Ya, saya pindah ke sini dan waktunya tidak cukup untuk mengulang kembali. Selanjutnya itu di sini. Untuk informasi yang didapatkan itu dari praktikum ini diperoleh pemahaman bahwa model transformer memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menangani tugas sequence to sequence, khususnya pada GAC. Selain itu, proses pelatihan memerlukan dataset yang berkualitas serta pengaturan hyperparameter yang tepat agar model dapat melakukan generasi dengan baik. Setahu saya itu transformer itu semakin banyak epoch-nya semakin bagus modelnya. Praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai tahapan pembangunan model deep learning, mulai dari proses pre-processing, tokenisasi, pelatihan model, penyimpanan bobot, evaluasi hingga proses inferensi menggunakan model yang telah dilatih. Hasil percobaan menunjukkan bahwa kualitas model tidak hanya dipengaruhi oleh arsitektur, tetapi juga oleh jumlah data, lama pelatihan, dan strategi optimasi yang digunakan. Umpan balik keseluruhan praktikum hingga responsi. Di sini saya menulis secara keseluruhan praktikum hingga responsi, memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat dalam memahami implementasi deep learning menggunakan arsitektur transformer. Materi yang diberikan telah mencakup konsep dasar hingga implementasi secara langsung, sehingga memudahkan dalam memahami alur kerja model. Meskipun model pelatihan membutuhkan waktu komputasi yang cukup lama dan saya merasa mengalami kekurangan waktu dan memerlukan spesifikasi
perangkat yang memadai. Praktikum ini berhasil memberikan gambaran nyata mengenai penerapan deep learning pada permasalahan pemrosesan bahasa alami atau NLP ke depannya. Praktikum dapat ditingkatkan dengan menyediakan dataset yang lebih beragam, menambahkan metrik evaluasi seperti Blue Score atau Glue Score, serta melakukan perbandingan dengan model lain seperti LSTM atau T5 sehingga peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing data. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.